Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fitria Sabila, mahasiswi Universitas Indra Prasta, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya dari kelas X3A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah membaca, yaitu metode Know, Want to Know, Learn. Pada pembahasan kali ini ada 4 topik pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian metode KWL. Yang kedua, tujuan metode KWL. Yang ketiga, tahapan metode KWL. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan metode KWL. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian metode KWL. Menurut ahli Sani menjelaskan metode KWL adalah salah satu metode pembelajaran membaca yang menekankan pada pentingnya latar belakang pengetahuan pembaca. Kemudian menurut Carr menjelaskan metode KWL adalah sebuah strategi sederhana dalam membaca dengan cepat menjadi sebuah piranti penting bagi ahli membaca. Kemudian yang terakhir, Rahim mengatakan bahwa metode KWL memberikan kepada siswa tujuan membaca dan memberikan suatu peran aktif siswa sebelum, saat, dan sesudah membaca. Kemudian metode KWL diciptakan atas dasar bahwa membaca akan berhasil jika diawali dengan kepemilikan skemata isi bacaan. Oleh sebab itu, metode ini dikembangkan oleh Ogle pada tahun 1986 untuk membantu guru menghidupkan latar belakang pengetahuan dan minat siswa pada suatu topik. Metode KWL melibatkan 3 langkah yang menuntut siswa dalam memahami sebuah wacana. 3 langkah dasar dalam KWL ini berisi berbagai kegiatan yang berguna meningkatkan kemampuan membaca pemahaman siswa, diantaranya curah pendapat, menentukan kategori dan organisasi ide, menyusun pertanyaan secara spesifik, dan mengecek hal-hal yang ingin diketahui atau dipelajari siswa dari sebuah bacaan. Pembahasan selanjutnya, tujuan metode KWL. Menurut Alan, tujuan metode KWL adalah untuk mengaktifkan pemikiran siswa dengan belajar menghubungkan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman tentang pengetahuan lain yang akan menjadikan pengalaman baru bagi siswa. Selain itu, Rahim menyebutkan tujuan metode KWL yaitu untuk membantu siswa menentukan tujuan menyimak bacaan dan mengaktifkan pemikiran siswa sebelum, pada saat, dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Namun dapat disimpulkan bahwa tujuan metode KWL adalah untuk merangsang pemikiran siswa untuk memahami suatu bacaan yang bertujuan untuk memperoleh pesan dan informasi dari bacaan tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu tahapan metode KWL. Yang pertama, tahap prabaca. Di dalam tahap prabaca terdapat 2 langkah, yaitu langkah Know dan langkah What I Want to Learn. Tahap kedua terdapat 1 langkah, yaitu tahap What I Have Learned. Yang ketiga, tahap pasca baca, yaitu terdapat 1 langkah, yaitu langkah tindak lanjut. Tahap atau langkah metode KWL. Yang pertama di sini tahap prabaca. Dalam tahap prabaca terdapat 2 langkah. Yang pertama langkah Know. Apa yang saya ketahui? Langkah ini terdiri atas 2 tahap, yaitu curah pendapat dan menghasilkan kategori ide. Curah pendapat ini dilakukan guna menggali berbagai pengetahuan yang telah siswa miliki tentang topik bacaan. Berdasarkan curah pendapat, selanjutnya guru meminta siswa guna dapat membuat kategori ide yang terkandung dalam wacana yang akan dibacanya. Misalnya wacana yang berjudul membuat tempe yang berkualitas. Pada tahap selanjutnya, guru membantu siswa menyusun kategori ide yang terdapat dalam wacana. Misalnya guru bertanya kepada siswa, menurut pendapat kalian, apa saja ide yang terdapat dalam wacana yang akan kita baca? Langkah kedua yaitu langkah What I Want to Learn. Apa yang ingin saya ketahui? Pada tahap ini, guru menuntun siswa menyusun tujuan khusus membaca dari minat rasa ingin tahu dan ketidakjelasan yang ditimbulkan selama langkah pertama. Pada tahap ini, guru mengajak siswa untuk membuat berbagai pertanyaan yang jawabannya ingin diketahui oleh siswa. Misalnya siswa bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat tempe? Atau juga ada yang bertanya hal apa yang harus diperhatikan agar tempe yang dibuat berkualitas dan sebagainya. Dengan pertanyaan tersebut, selanjutnya guru menyusun di papan tulis agar semua siswa mengetahui tujuan atas kegiatan membaca yang akan dilakukannya. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap membaca. Dalam tahap membaca terdapat langkah What I Have Learned.
Tahap ini diawali dengan kegiatan siswa membaca dalam hati wacana ekspositoris yang diberikan guru. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut untuk menentukan, memperluas, dan menentukan seperangkat tujuan membaca. Setelah selesai membaca, siswa menuliskan semua hal yang telah dilakukannya dari kegiatan membaca sesuai dengan pertanyaan yang diajukan pada tahap sebelumnya. Dalam kegiatan ini, guru membantu siswa mengembangkan perencanaan untuk menginvestigasi pertanyaan-pertanyaan yang tersisa. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan pasca baca, yaitu di sini terdapat langkah tindak lanjut. Pada tahap ini berbagai pertanyaan yang tidak dapat siswa jawab setelah mereka membaca dibahas guru bersama siswa dalam diskusi kelas. Setelah semua prioritas membaca tuntas, jelas, dan lengkap, guru dapat menugaskan siswa menceritakan isi bacaan baik secara lisan maupun tulisan sebagai bentuk kegiatan tindak lanjut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dalam metode KWL. Penerapan metode KWL dapat merangsang semangat siswa dalam belajar karena setiap siswa memiliki kesempatan untuk membaca atau membahas pelajaran secara langsung. Dengan ini, siswa terlatih untuk berani memberikan suaranya dalam belajar. Dengan demikian, siswa tidak akan merasa kaku mengikuti pembelajaran. Dengan adanya suasana belajar yang demikian, siswa akan merasa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Adapun kelebihan metode KWL menurut Rahim adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa dalam memahami suatu teks atau cerita. Yang kedua, dapat membuat siswa berpikir tentang apa yang telah diketahui tentang suatu topik. Yang ketiga, meningkatkan keinginan siswa untuk mengetahui suatu yang bermanfaat dalam sebuah teks atau cerita. Yang terakhir, dapat merealisasikan salah satu tujuan pembelajaran, yaitu pemahaman siswa tentang materi yang ia pelajari. Namun, ada juga kekurangan metode KWL sebagai berikut. Yang pertama, siswa sulit dikontrol apakah ia benar membaca atau tidak. Yang kedua, khusus untuk tugas kelompok tidak jarang yang aktif bekerja sama melainkan anggota tertentu saja, sedangkan anggota lainnya tidak berpartisipasi dengan baik. Yang terakhir, tidak mudah meningkatkan kemampuan pemahaman siswa yang sesuai dengan perbedaan individu siswa. Kemudian kesimpulan pada pembahasan kali ini yaitu metode KWL yang dikembangkan oleh Ogle pada tahun 1986 mengungkapkan usahanya untuk membantu guru menghidupkan latar belakang pengetahuan dan minat siswa pada suatu topik untuk tujuan mengetahui kemampuan siswa dan dalam menyimak bacaan dan mengaktifkan pemikiran siswa sebelum, pada saat, dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Tahapan dalam metode KWL dilaksanakan dalam beberapa tahap pembelajaran, yaitu tahap prabaca, tahap membaca, dan tahap pasca baca. Cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih kurang dalam menjelaskan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.